Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Kian Pusatama dengan NIM 2305120409 ingin menyampaikan tentang sejarah komputer. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analitikal. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Pada masa itu, perhitungan dengan menggunakan tabel matematika sering mengalami kesalahan. Babbage ingin mengembangkan cara melakukan perhitungan secara mekanik sehingga dapat mengurangi kesalahan perhitungan yang sering dilakukan oleh manusia. Gagasan awal tentang mesin Babbage ditulis dalam bentuk surat yang ditulisnya kepada masyarakat astronomi kerajaan berjudul Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables, atau bahasa Indonesianya, catatan mengenai penerapan mesin bagi perhitungan tabel astronomis dan matematis tertanggal 14 Juni 1820. Secara garis besar, pengembangan komputer hingga sekarang terbagi dalam 5 generasi, yaitu generasi pertama pada sekitar tahun 1940 hingga 1955, generasi kedua pada tahun 1955 hingga 1965, generasi ketiga pada tahun 1965 hingga 1980, generasi keempat pada tahun 1980 hingga 1990-an, dan generasi 5 pada era sekarang. Tapi sebelum itu, apa itu komputer? Jadi, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data, menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika, dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi, arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengelola data hampir eksklusif dan berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi, komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu alat peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponennya satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada tahun 1945. Lalu, apa arsitektur von Neumann itu? Arsitektur von Neumann atau mesin von Neumann adalah arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann. Arsitektur ini digunakan oleh hampir semua komputer saat ini. Arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu unit aritmatika dan logis atau ALU, unit kontrol, memori, dan alat masukan dan hasil, atau bisa disebut I/O, input dan output. Bagian ini lalu dihubungkan oleh berkas kawat atau biasa disebut dengan bus. John von Neumann sendiri adalah seorang ahli matematika yang merupakan konsultan pembuatan ENIAC pada tahun 1945, mencoba memperbaiki kelemahan ENIAC dengan rancangan komputer barunya bernama EDVAC atau Electronic Discrete Variable Computer dengan konsep program tersimpan atau di Inggris disebutnya Stored Program Concept. Tahun 1946, komputer dengan Stored Program Concept dipublikasikan yang kemudian dikenal dengan komputer IAS atau Computer of Institute for Advanced Studies. Komputer ini terdiri atas memori utama untuk menyimpan data maupun instruksi, Arithmetic Logic Unit atau ALU untuk mengolah data biner, Control Unit untuk melakukan interpretasi instruksi-instruksi di dalam memori sehingga ada eksekusi instruksi tersebut, dan I/O atau input-output untuk interaksi dengan lingkungan luar. Generasi pertama komputer dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Athena Softbury,
dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem bersamaan linear dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman. Kemudian, ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan 1 ruang. Komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan tabung vakum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar dan silinder magnetik untuk menyimpan data. Pada generasi pertama, komputer menggunakan tabung vakum sebagai komponennya. Lalu, apa itu tabung vakum? Dalam elektronika, tabung elektron atau tabung vakum adalah sebuah komponen elektronika aktif yang biasanya digunakan untuk menguatkan sinyal. Dahulu, digunakan di banyak alat-alat elektronik, tetapi kini tabung elektron hanya digunakan dalam aplikasi khusus. Untuk banyak tujuan, tabung vakum telah diganti oleh transistor yang murah dan jauh lebih kecil, baik sebagai alat terpisah maupun dalam sirkuit terpadu. Pada awal abad ke-21, muncul kembali kesukaan terhadap tabung elektron, kali ini dalam bentuk tabung microfield emitter. Di antara tahun 1939 dan 1963, banyak model komputer berbasis tabung elektron dibuat dalam jumlah 1 unit sampai beberapa mula-mula komputer itu tidak bisa diprogram. Beberapa model kaget isi transistor di samping tabung elektron. Lanjut ke era generasi kedua. Komputer generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian, pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat memengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan dalam komputer pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibandingkan pada pendahulu. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Scratch dan Spraycan membuat komputer bernama Lark. Kemudian, komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis, sehingga membatasi kepopulerannya. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas pada tahun 1965. Hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas pada komputer. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi penggunaan bisnis. Dengan konsep ini, komputer dapat mencetak faktur pembelian konsumen dan kemudian menjalankan desain produk atau menghitung daftar gaji. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman COBOL dan Fortran mulai umum digunakan.
Bahasa pemrograman ini menggantikan kode-kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seseorang untuk memprogram dan mengatur komputer. Berbagai macam karir baru bermunculan seperti pemrogram, analisis sistem, dan ahli sistem komputer. Industri perangkat lunak juga mulai bermunculan dan berkembang pada masa komputer generasi kedua ini. Sebelumnya, telah disebutkan bahwa transistor dapat menggantikan tabung vakum sebagai komponen dalam komputer. Namun, apa itu transistor? Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Transistor dapat berfungsi semacam keran listrik, di mana berdasarkan arus inputnya atau tegangan inputnya, memungkinkan pengalihan listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumbernya. Pada dasarnya, transistor dan tabung vakum memiliki fungsi yang serupa. Keduanya mengatur jumlah aliran arus listrik. Umumnya, transistor memiliki 3 terminal, yaitu basis, emitter, dan kolektor. Tegangannya yang di satu terminalnya, misalnya emitter, dapat dipakai untuk mengatur arus dan tegangan yang lebih besar daripada arus input basis, yaitu pada keluaran tegangan dan arus output dari kolektor. Transistor merupakan komponen yang sangat penting dalam dunia elektronik modern. Dalam rangkaian analog, transistor digunakan dalam penguat. Rangkaian analog melingkupi pengeras suara, sumber listrik stabil atau stabilisator, dan penguat sinyal radio. Dalam rangkaian-rangkaian digital, transistor digunakan sebagai saklar berkecepatan tinggi. Beberapa transistor juga dapat dirangkai sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai gerbang logika, memori, dan fungsi rangkaian-rangkaian lainnya. Lanjut ke era komputer generasi ketiga, dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo, untuk mempermudah kendali Apollo Command or Service Module. Digital Equipment Corporation jadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDB dan fax-nya. Komputer ini membawa ke perkembangan sistem operasi berpengaruh, Unix. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tube vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar, yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terpadu pada tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Lalu, apa itu IC? Sirkuit terpadu atau bahasa Inggrisnya Chip Integrated Circuit atau IC adalah komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor, dan lain-lain. IC adalah komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika. IC yang paling kompleks terletak dalam komputer dan dipanggil mikroprosesor. Dalam sebuah mikroprosesor Intel Pentium 4 yang diproduksi pada tahun 2000 sampai 2008 dengan frekuensi sampai 3,8 GHz, terdapat sampai 125 juta transistor, belum termasuk komponen lain. Dalam sebuah mikroprosesor Intel Core diproduksi mulai tahun 2006 dengan frekuensi sampai 5 GHz, terdapat sampai 2 kali 10 pangkat 9 transistor, belum termasuk komponen lain. Hanya setengah abad setelah penemuannya, IC telah digunakan di mana-mana: radio, televisi, komputer, telepon genggam, dan peralatan digital lainnya yang merupakan bagian penting dari masyarakat modern. Contohnya, sistem transportasi, internet, dan lain-lain, tergantung dari keberadaan alat ini. Lanjut ke era komputer generasi keempat,
Munculnya komputer generasi keempat ini ditandai dengan munculnya mikroprosesor. Dikutip dari Britannica, pada pertengahan 1960-an hingga awal 1970-an, Fairchild Semiconductor Corporation dan Texas Instruments Incorporated adalah salah satu produsen IC terkemuka. Setelah IC, tujuan perkembangannya menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration atau ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam satu keping yang ukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer, Central Processing Unit, memori, dan kendali input-output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Kini, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap cantik rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, dan mobil dengan electronic fuel injection atau EFI dilengkapi dengan mikroprosesor. Lalu, apa itu SSI, MSI, LSI, VLSI, dan ULSI? Sirkuit terpadu awal hanya memuat beberapa transistor dan digolongkan sebagai Small Scale Integration atau SSI, yaitu sirkuit digital yang memuat beberapa puluh transistor atau beberapa logic gate. Contoh, SSI yaitu Linear IC seperti TCSL201 atau Philips TAA320 yang hanya memiliki 2 transistor. Istilah Large Scale Integration pertama kali digunakan oleh ilmuwan IBM, Rolf Landauer, saat menjelaskan konsep yang selanjutnya melahirkan istilah SSI, MSI, VLSI, dan ULSI. SSI Circuit terpadu berkembang jadi Medium Scale Integration atau MSI pada akhir tahun 1960-an, ditandai dengan munculnya chip yang memuat beberapa ratus transistor. MSI memiliki keuntungan ekonomis karena walaupun harganya lebih mahal sedikit dibandingkan SSI, MSI memungkinkan sistem yang lebih kompleks diwujudkan dalam sebuah chip dan menghasilkan lebih sedikit komponen untuk dirakit dalam circuit board. Pada pertengahan tahun 1970-an, Large Scale Integration atau LSI, yaitu sirkuit terpadu dengan beberapa puluh ribu transistor per chip, berhasil diwujudkan. Sirkuit terpadu seperti 1K bit RAM, chip untuk kalkulator, dan mikroprosesor awal yang diproduksi pada awal tahun 1970-an mempunyai sekitar 4.000 transistor. LSI dengan kurang lebih 1.000 transistor diproduksi sekitar tahun 1974 untuk main memory pada komputer dan mikroprosesor generasi kedua. Lalu, sejak tahun 1980-an hingga saat ini, Very Large Scale Integration atau VLSI telah diproduksi untuk banyak aplikasi. Pada awal tahun 1980-an, jumlah transistor dalam sebuah chip berkisar beberapa ratus transistor dan mencapai beberapa miliar transistor pada tahun 2009. Selanjutnya, memasuki era komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang mempelopori perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya, terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. 3 komponen tersebut
tentu mempengaruhi sejarah terciptanya komputer generasi kelima. Lalu, apa fungsi dari kecerdasan buatan pada komputer? Kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI merujuk pada kemampuan mesin atau program komputer untuk melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Tujuan utama dari AI adalah memungkinkan mesin untuk memahami, belajar, dan melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam teknologi komputer mencakup berbagai aspek dan memberikan dampak yang signifikan pada berbagai bidang. Berikut adalah beberapa contoh penerapan AI pada teknologi komputer, seperti pengenalan suara dan teks, pengelolaan citra dan penglihatan komputer, pengalaman data dan prediksi, sistem keamanan, dan permainan komputer. Lalu, kesimpulan dari berbagai perkembangan komputer dari masa ke masa ialah komputer telah mengalami berbagai perkembangan mulai dari dulu hingga sekarang. Dimulai dari ENIAC pada tahun 1940-an, komputer telah mengalami transformasi besar, mengubah cara kita memproses informasi dan interaksi dengan dunia. Bila dilihat mulai dari era generasi pertama hingga generasi kelima, berbagai kemajuan teknologi sudah dikembangkan oleh manusia untuk mempermudah berbagai pekerjaan. Kemunculan transistor dan mikroprosesor membawa era komputasi pribadi, memberdayakan individu dengan kekuatan komputasi. Perkembangan ini memacu pertumbuhan industri teknologi informasi dan komunikasi, membentuk dasar masyarakat digital yang kita nikmati hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.